Ya. Shalom para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Kembali lagi bertemu dengan podcast majalah Narwastu ke-68. Kali ini kami mendatangi seorang sahabat Narwastu. Ini pembaca setia majalah Narwastu sejak tahun 2000. Waktu beliau dulu masih salah satu ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia. Beliau adalah Bapak Sintua Edison Manurung SHMM. Beliau ini pernah menjadi Ketua Umum Keluarga Besar Manurung se-Jabodetabek. Dan saat ini beliau lebih dikenal sebagai Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba. Ini organisasi yang menghimpun sejumlah tokoh nasional dari berbagai suku yang memberikan perhatian kepada kawasan Danau Toba. Beliau juga saat ini masih seorang sintua di Gereja HKBP Bintara, Kota Bekasi. Juga pernah menjadi staf khusus Ketua DPD RI. Pernah menjadi mantan calon Bupati Toba Samosir yang sekarang namanya Toba. Pernah juga menjadi caleg DPR RI di Sumatera Utara di pemilu 2019. Dan juga salah satu penasehat Pemuda Batak Bersatu. Kita akan berbicara dengan beliau tentang apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga beliau ini tertarik mengurusi urusan kawasan Danau Toba. Karena dulu beliau ini lebih banyak konsen dalam masalah urusan punguan organisasi Batak, urusan pemuda, juga organisasi yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Dan saat ini perlu kami sampaikan juga, kemarin beliau sudah 2 kali mau mampir ke kantor Narwastu untuk berkunjung. Tapi waktu kami tidak pas, saya ada agenda keluar, beliau mau datang, akhirnya saya bilang, "Bang, saya datang ke tempat abang saja." Jadi kami sekarang berada di kantor KMDT. Saya masih ingat terakhir saya berkunjung sini tahun 2007 yang lalu. Jadi 16 tahun yang lalu berkunjung sini. Dan saya lihat di rak beliau ini masih ada tumpukan majalah Narwastu dari tahun 2000-an. Jadi beliau ini benar-benar memang masih mengkoleksi majalah Narwastu. Kita akan berbincang dengan beliau. Shalom Bang Edison, apa kabar? Shalom, terima kasih Adinda atas kunjungannya ke Komite Masyarakat Danau Toba. Salam rindu, ya, luar biasa. Saya salut untuk majalah Narwastu yang konsisten puluhan tahun telah menyuarakan pembangunan dan menyuarakan keimanan kita. Ya, terima kasih Bang Edison atas atensi dan perhatiannya. Bang, abang selama ini lebih dikenal sebagai aktivis organisasi kemasyarakatan, juga di KNPI ya. Sekarang abang berurusan dengan Komite Masyarakat Danau Toba, mengurusi Danau Toba. Boleh tahu bagaimana ceritanya Bang? Baik Adinda, ya memang sebagai manusia kita, selagi kita bernapas, diberikan Tuhan umur yang panjang, rupanya kita untuk berjuang, untuk berkarya, tidak ada henti-hentinya. Kita tahu bahwa era Jokowi dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan, Danau Toba ini adalah salah satu super prioritas. Dan latar belakangnya, saya dulu waktu almarhum Presiden Habibie presiden, sepulangnya saya dari Amerika, ya, pada saat itu ada Sintong Panjaitan, ada Profesor Jim Lee. Nah, waktu kami laporan, karena kebetulan saya sebagai salah satu delegasi pemuda Indonesia ke PBB, apa kata-kata almarhum Presiden Habibie pada saya? Anak muda, Danau Toba itu adalah karunia dari Tuhan, wajib dilestarikan, dan itu bukan hanya milik orang Batak dan bukan milik Sumatera Utara, tapi itu adalah milik dunia. Oleh karena itu wajib dilestarikan. Dan karena dulu memang saya pencinta Danau Toba sejak dari almarhum Profesor Midian Sirait. Oleh karena itu saya merasa terpanggil setelah saya lihat misi daripada Presiden Jokowi ini yang terus-terus berjuang, ya, melakukan terobosan-terobosan untuk menjadikan Danau Toba
menjadi salah satu super prioritas. Saya merasa puas dan bangga karena 20 tahun yang lalu juga sepulang dari Amerika saya sudah membuat contoh Pantai Pasifik Porsea sebagai tempat kelahiran saya. Waktu saya ketua DPP KMPI pada saat itu, saya bercita-cita akan menjadikan Danau Toba ini menjadi dimiliki dunia dengan amanah dari almarhum Presiden Habibie. Ya, puji Tuhan, saya 20 tahun mendeklarasikan di tempat kelahiran saya, yaitu Pantai Pasifik Porsea, yang sudah diminati orang berkunjung ke sana. Dan sekarang di 7 kabupaten KMDT sudah terbentuk, dan juga seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga saya bangga pada saat deklarasi berkumpul semua tokoh-tokoh, ya, orang kita dan tokoh-tokoh nasional, termasuk Pak Bangsud pada saat ketua DPR, dan juga Pak Luhut dan Pak Gubernur dan beberapa bupati dan tokoh-tokoh ketua-ketua marga hadir mendeklarasikan Komite Masyarakat Danau Toba. Inilah salah satu kebanggaan kita sekarang, terus bermitra dengan pemerintahan, dan kita mengharapkan Pak Jokowi yang sudah bekerja keras untuk melakukan terobosan-terobosan pembangunan Danau Toba ini. KMDT, siapapun nanti presidennya, kita harapkan berkelanjutan. Oleh karena itu, terima kasih juga kepada seluruh tokoh-tokoh dan juga wartawan dan juga TV yang telah mendukung semua kegiatan-kegiatan KMDT. Dan hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Rakernas keempat kita buat di Hotel Sultan Jakarta. Dan oleh karena itu harapan kita ada rekomendasi-rekomendasi yang akan kita berikan kepada Jokowi, antara lain bagaimana visi kita: satu, mencerdaskan anak bangsa melalui SDM unggul, dan satu, percepatan wisata Danau Toba. Oleh karena itu kita dengan para dewan pakar sudah diskusi, bahkan dengan beberapa menteri. Nanti hasil Rakernas ini akan kita berikan ke Jokowi. Rekomendasinya satu, untuk mencerdaskan anak bangsa, kita buka moratorium dibentuk, yaitu Universitas Tapanuli Raya di kawasan Danau Toba. Kedua, kita buka moratorium Provinsi Pemekaran, Provinsi Tapanuli di kawasan Danau Toba. Seperti yang terjadi hampir 5 provinsi di Papua. Saya kira dengan pelayanan-pelayanan yang prima itu yang diharapkan. Kita bayangkan Sumatera Utara 33 kabupaten, apa yang dilakukan pelayanan prima oleh seorang gubernur di Sumatera Utara. Saya kira inilah salah satu rekomendasi kita kepada Bapak Presiden detik-detik berakhirnya jabatannya. Mohon doa restu untuk kita semua. Dan yang ketiga, kita sangat prihatin sekarang, ya, bahwa Geopark itu kuning raportnya dari UNESCO. Kemarin saya sudah panggil semua dan kami diskusi dengan para dewan pakar, profesor doktor yang ada di KMDT, dan kami sudah bahas, dan bahannya akan kami serahkan nanti di Rakernas kepada Gubernur Sumatera Utara untuk rekomendasi ke Pak Jokowi agar pengurus badan Geopark ini harus dievaluasi kembali supaya tahun 2024 jangan sampai merah ini Geopark ini dicabut dari UNESCO. Iya. Yang terakhir, kami baru kunjungan ke IKN, ya, sekaligus membentuk Komite Masyarakat Danau Toba di Kalimantan Timur di Balikpapan. Kami nanti merekomendasikan juga akan mendukung, yaitu pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Gitu ya. Oke. Abang tadi menyinggung soal Rakernas pada 30 September ya. Berarti kalau kita lihat dari deklarasi KMDT ini 29 September 2019, berarti 4 tahun ya. Apa yang Abang harapkan nanti dari 4 tahun usia KMDT ini? Saya mengharapkan KMDT ini menjadi salah satu role model
organisasi yang bisa bermitra dengan pemerintah, ya, karena harus ada jembatan suatu organisasi bagaimana kita bermitra ke pemerintahan, karena birokrasi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus ada suatu organisasi yang bisa memahami program-program pemerintah untuk bagaimana sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu KMDT kan sudah terbentuk sampai ke tingkat desa, kabupaten, dan ke kota, provinsi se-Indonesia. Inilah salah satu visi kita, bagaimana harapan kita KMDT ini ke depan, karena tahun depan ini akan munas pertama, ya, untuk memilih kepengurusan dan juga ketua umum tahun depan, sebentar lagi itu. Oleh karena itu saya juga berterima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh dan juga profesor doktor yang bergerak, yang gabung di KMDT ini, memberikan pemikiran dan perhatian memajukan KMDT ini sudah hampir 4 tahun saya sebagai ketua umum. Begitu ya. Ya, untuk saat ini apa yang menurut Abang belum terselesaikan terkait dengan program KMDT selama 4 tahun? Saya kira termasuk juga konsistensi daripada kepengurusannya. Ya, kita tidak bisa pungkiri karena di KMDT ini kan tidak ada honor, tidak ada uang, ya. Ya, namanya ini untuk pengabdian, ya. Bagaimana kita menyuarakan bergandengan tangan dengan pemerintah. Oleh karena itu saya mengharapkan marilah kita terpanggil untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Salah satu contoh, kita sudah memberikan aplikasi daripada wujud SDM unggul program KMDT 1 tahun, ya, 1 juta 1 orang untuk beasiswa dari tingkat SMA, SMK, dan mahasiswa di 7 kawasan Danau Toba sekarang. Dan kita juga sudah mengadakan penaburan ikan di 7 kawasan Danau Toba dan juga di kabupaten lain. Dan juga kita sudah menanam pohon, ya, untuk lingkungan kerjasama dengan kementerian, yaitu primadona di kawasan Danau Toba, pohon macadamia 2 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah hampir 2 meter di tiap kabupaten dan sudah tumbuh, ya. Mudah-mudahan nanti pohon ini menghasilkan buah, karena ini hanya ada di Australia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk kawasan Danau Toba ini semuanya tidak terlepas untuk menyesuaikan masyarakat di kawasan Danau Toba, daerah Jokowi. Dan terima kasih juga kepada Presiden Jokowi dan juga kementerian terkait dan juga Menko Marimpes yang telah mendukung total kegiatan Komite Masyarakat Danau Toba. Dan juga kita juga mengharapkan kepada Gubernur Lemhanas nanti akan datang, kami untuk mewujudkan SDM unggul tiap tahun kami sudah minta kepada Gubernur Lemhanas supaya ikut nanti pendidikan, ya, para profesor doktor ini nanti ada kesempatan 2 orang tiap tahun pendidikan Lemhanas di Jakarta. Iya, bisa Bang jelaskan kepada para sahabat Narwastu tokoh-tokoh nanti yang bakal hadir di acara Rakernas? Baik, para sahabat Narwastu yang kami cintai, saya banggai, kita sudah melihat bagaimana atensi daripada Ketua MPR Bang Sud sebagai Ketua Dewan Pembina yang akan dijadwalkan hadir membuka, dan juga video taping sudah dikirim kepada panitia dan sudah beredar di YouTube, dan juga Menteri Koperasi Pak Teten sudah memberikan video taping, dan juga Menteri BPR UTR Badan Pertanahan Pak Hadi, kemarin kami sudah diskusi dan sudah ketemu, karena di mana-mana sekarang ada beberapa contoh status tanah adat di kawasan Danau Toba. Mudah-mudahan nanti kedatangan para menteri ini membuat suatu paripurna rekomendasi Rakernas kita ini. Begitu ya. Bang Edison, selain Abang memimpin KMDT, ya, Abang juga seorang sintua di gereja. Dan kami catat juga Abang sudah punya 8 cucu, ya. Ya. Dan juga sudah menikmati masa pensiun dari Dirjen Pajak. Ya. Boleh tahu apa sebenarnya obsesi hidup seorang Edison Manurung? Terima kasih Adinda. Saya
tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semasih saya diberikan kesempatan melayani, berguna untuk keluarga, berguna untuk bangsa dan negara. Itulah salah satu cita-cita saya, karena saya sejak dari kelas SD sudah ketua kelas dan ketua OSIS sampai ke SMA, dan sampai juga saya melayani di HKBP Bintara, dan saya juga dengan teman-teman salah satu pencetus pembangunan Soho Marpikir. Dari rumah ini berangkat dulu waktu latar belakang pemekaran distrik Jakarta Kalimantan, dan saya juga salah satu pemrakarsa Sopo Nomensen yang sekarang sudah berdiri 8 tingkat di PA Raja Tarutung. Dan siapapun pengurusnya, selalu saya ikut berkontribusi dalam memajukan gereja ini. Oleh karena itu, opsi saya menjadi pelayan, saya pun tidak ada ambisi menjadi sintua, tidak ada ambisi menjadi majelis ya di gereja. Oleh karena itu, itulah perjalanan hidup saya. Umur saya sekarang sudah hampir 62 tahun. Tapi saya sudah membuat keputusan, saya tidak aktif lagi dan saya tidak akan mau masuk ke partai politik, supaya KMDT ini menjadi salah satu role model yang tidak bisa dipengaruhi siapapun. Visi dan misinya yang bersentuhan harus dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, terima kasih kepada seluruh partai yang telah mengajak saya bergabung. Tapi mohon maaf, saya sudah putuskan dengan keluarga bahwa saya tidak mau lagi untuk tergabung dalam partai politik dan tidak akan calon gubernur. Saya luruskan itu ya. Saya tidak akan calon gubernur, calon bupati, calon DPD, dan calon DPR. Saya sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang saya peroleh ilmu, apa yang saya peroleh cucu dan keluarga, dan juga membantu keluarga, membantu masyarakat, itulah yang saya syukuri, Adinda. Di sela-sela ujur umur saya, ngomong cucu, sudah 8 cucu sekarang, umur saya sudah hampir 62 tahun. Apalagi, ya itulah kebahagiaan saya sekarang. Begitu ya. Satu lagi Bang, Abang tadi menyinggung Nomensen, Rasul atau katakanlah Nabi yang pernah datang ke Tanah Batak. Kenapa Abang terinspirasi dengan beliau? Jadi saya teringat ulang tahun 100 tahun HKBP Nomensen. Emeritus Eporus Pendeta Darwin, Dr. Darwin Tobing datang ke rumah saya untuk mengajak saya apa yang mau kita lakukan untuk peringatan 100 tahun Nomensen. Kebetulan mertua saya adalah pendeta yang almarhum di HKBP Nomensen Segumpar. Itulah salah satu mensyukuri saya bisa membangun Soho Marpikir dengan kawan-kawan yang dikomandai Profesor Dr. John Utagaol. Itu sudah ditandatangan prasasti di situ. Itulah kebanggaan kami dengan kawan-kawan yang bisa dinikmati. Kita sadar bahwa kita bisa sekarang menjadi jenderal, menteri orang kita, menjadi politikus, itu tidak terlepas dari Opwi Nomensen yang telah datang dari Jerman, ya, menginjil ke Tanah Batak. Kalau tidak Opung Nomensen almarhum datang, menjadi apa kita? Saya pun mungkin tidak bisa kerja di Departemen Keuangan. Saya pun tidak bisa menikmati pendidikan sampai gelar S2, dan saya pun tidak mungkin jadi pelayan sekarang. Ya, itulah opsi saya. Bagaimana Nomensen ini lahir melalui program-program mencerdaskan anak bangsa melalui organisasi Komite Masyarakat Danau Toba. Ya, begitu ya. Kami ke provinsi dan kabupaten selalu saya tonjolkan bagaimana putra-putra anak bangsa menjadi pintar, ya, mengganti generasi muda. Ya, ada jenderal, ada menteri, ada profesor doktor. Tanpa pendidikan, ya, tanpa ada SDM, niscaya bangsa ini bisa maju. Itulah kelebihan daripada misi Jokowi 2 Periode SDM unggul, dan itulah sekarang moto dan visi Komite Masyarakat Danau Toba, mencerdaskan anak bangsa, memberikan beasiswa kepada SMK, SMA, dan mahasiswa sekarang. Begitu ya.
Baik, para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik, yang inspiratif dengan seorang anak bangsa yang pernah menjadi salah satu ketua DPP KNPI dan sekarang Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba, Bapak Edison Manurung, seorang sintua, juga seorang figur nasionalis religius. Beliau seorang sintua, jadi jangan heran kalau sekali-sekali beliau juga sering muncul di acara-acara yang bernuansa gereja. Ini menarik kita cermati. Kiranya para sahabat Narwastu mendapat hal-hal yang menarik dari perbincangan ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Bang Edison. Tetap sehat Bang ya. Baik. Kiranya Rakernas juga berjalan dengan baik dan sehat. Kiranya selalu bahagia bersama keluarga. Akhirnya kami undur diri, para sahabat Narwastu. Jangan lupa tetap ikuti majalah Narwastu dalam bentuk cetak, juga media online, dan juga podcast majalah Narwastu di kanal YouTube majalah Narwastu. Akhirnya kami sampaikan shalom, salam sehat, dan Tuhan memberkati Indonesia.